menanggapi tentang berita-berita di luar sana yang Ya, untuk memberitakan dapur MBG ya. dari Mas Yaya sendiri seperti apa? Saya bingung ini, saya lagi kena lotre lagi apa gimana gitu. Kenapa ada fitnah dan berita hoax lagi dan terjadi lagi sama saya gitu kan. Karena tiba-tiba saya kaget gitu kan. Jadi jangan gitu. Sebenarnya berita ini sudah muncul hoax ini di bulan lalu di thread ya. Tapi pada saat itu ada satu account yang langsung tutup account karena dia fitnah kan. Tapi tiba-tiba waktu beberapa hari yang lalu muncul lagi dan ini masif di sosial media thread, Facebook, X, Instagram, TikTok dengan narasi yang sama gitu. Setipe, jadi kayak emang ada yang sengaja menggerakkan ini gitu. Dan itu saya jamin 1000% fitnah dan hoax. Berarti Mas Yaya melaporkan ke polisi? Ya, saya laporkan ke Polda Metro Jaya di cyber Polda Metro Jaya di Sabtu malam kemarin. Alasannya kenapa melaporkan? Mungkin karena tuduhan itu atau gimana? Karena gini, kejadian Agustus kemarin yang rumah saya dijarah itu kan adalah banyaknya video hoax dan video fitnah yang beredar yang saya diemin ya. Saya nggak klarifikasi karena saya nggak biasa mau klarifikasi kalau emang itu hoax kan. Tapi akhirnya waktu Agustus kemarin saya belajar dari pengalaman, beredarnya ribuan video hoax dari video-video lama saya yang dijahit, dikasih tambahan tulisan-tulisan dulu 6 juta per bulan apa segala macam. Itu kan bukan omongan saya nggak pernah ngomong begitu, tapi itu diproduksi secara masif dan orang percaya itu saya, padahal saya nggak pernah ngeluarin statement itu. Akhirnya akibatnya apa? Rumah saya dijarah, keluarga saya dikorbankan kemarin. Itu akibat berita hoax yang segitu jahatnya dan saya diamkan. Jadi sekarang saya nggak mau tinggal diam lagi. Saya mau nggak mau saya laporkan. Waktu beberapa bulan yang lalu kan juga istri saya juga kena kan. Ada seorang ibu-ibu yang nyanyi lagu Indonesia Raya terus nggak berdiri, dibilangnya itu istri saya, padahal bukan sama sekali. Itu juga sudah dilaporkan sama di Cyber Polda Metro Jaya, udah berjalan juga kasusnya. Jadi sekarang marilah kita sama-sama jangan sampai tinggal diam. Kalau ada berita hoax, ada fitnah, laporin. Dan harus ada efek jerah menurut saya. Karena akunnya berapa akun? total berapa ya? Saya lupa antara 8 sampai 10 account. Di semua sosial media. Di Thread ada, di X ada, di Facebook ada, di Instagram ada, dan termasuk beberapa akun yang sudah nayangin, udah posting tapi dihapus. Kita udah capture, kita laporin juga. Iya, tapi memang dari partai sendiri memang ada arahan untuk nggak boleh. Nggak ada arahan dari partai. Emang ini murni saya sendiri, saya pribadi yang karena belajar dari pengalaman kemarin, kenapa saya harus kena fitnah lagi. Orang rumah yang manajer aja belum selesai renovasi, sampai sekarang belum ditempatin. Ini udah ada fitnah lagi yang begitu kejamnya, dan saya enak-enaknya aja buat orang buat berita yang sama sekali nggak benar gitu. Sejauh dapat kerugian di materi sama materi? Ya inilah, kerugian adalah nama baik saya. Jadi tiba-tiba nggak tahu ya orang-orang di sosial media kan kesannya gue kapitalis banget ya. Ya dibilang sampai punya dapur segitu banyak. Karena saya tekankan sekali lagi, dan saya bingung waktu saya bilang itu hoax, tetap aja ada narasi-narasi yang saya tahu itu digerakkan yang bilang jadi realnya punya berapa dapur, bilang aja berapa dapur. Itu kan kayak mereka pengen jawaban sebetulnya saya punya apa enggak. Ini saya tekankan sampai sekarang, sampai saat ini tidak ada satupun dapur MBG yang saya punya. Ya bingung, sampai sekarang kita udah ngomongin nggak ada. Dan ya itu jawabannya. Ini saya baru ngomong di sini karena biar puas aja orang. Dan saya cuma punya satu dapur, restoran asli rasa. Jangan dipotong ya, nanti dipotongnya cuma punya satu dapur gitu. Saya punya satu restoran rumah makan asli rasa di Ben Hill, Jalan Danau nonton Danau. Ayam gorengnya juicy, Aldi's burger, lidah gorengnya empuk kayak seperti mati lampu nasar pagi-pagi ambiar. Biar kayak Aldi's Tahir. Tapi kemarin tadi sebelumnya sempat nyari tahu nggak sih kayak pelaku itu atau yang Enggak tahu. Jadi waktu yang pertama itu yang di thread bulan lalu kita udah sempat ada orang yang memprofiling, ada orangnya, dan itu sampai tutup account dia karena dia tahu dia salah. Terus ada lagi satu lagi di thread muncul tapi dia nggak takut, dan muncul lagi ya masih beberapa minggu yang lalu di semua platform, di X, di Facebook, di Instagram, di TikTok,
dengan narasi yang sama, dibilangnya katanya punya 750 dapur dan lain sebagainya. Berarti sempat mencoba untuk mencari profiling orang tersebut ya? Ada orang-orang yang memberi masukan kepada saya, dan sekarang ini gini aja deh, saya bikin sayembara ya, kita bantu juga penegak hukum. Kalau ada yang bisa memberitahu dan memberikan data yang akurat lengkap, akun-akun yang memfitnah saya itu siapa aja lengkap, hubungin saya. Kalau terbukti saya kasih uang. Nah, 1 juta masing-masing. Nah, kalau emang tepat ya bener ya. Konsekuensinya akan seperti apa mungkin? Apa? Nanti kalau ketemu akan berdamai. Ya gini aja. Akan Kemarin kan sudah ada orang yang salah, video fitnah itu salah, dia hapus. Walaupun ada yang udah saya laporin juga. Kalau emang dia yang udah sebelum saya lapor udah ngapus dan dia minta maaf secara terbuka sama saya, mungkin saya maafkan. Tapi kalau yang tetap begitu, tetap nantangin, tetap bikin fitnah, ya kita lanjutkan lah. Kayaknya emang harus begitu sekarang, harus berani kita lapor gitu kan. Dan kita percaya, apalagi sekarang kan cyber kepolisian itu udah jadi ini sendiri kan, udah berdiri sendiri, dan kita serahkan kepada yang berwajib dan kita lihat tindakan hukumnya seperti apa. Per kapan sih, Pi? Sabtu kemarin kita udah laporin. Oh, sudah dipanggil tapi sebagai pelapor? Udah kemarin dilaporin. Oh, diminta keterangan? Udah diminta keterangan. Maksudnya sendiri ini kan maksudnya terus difitnah, terus Iya. beberapa video anak-anak respon seperti apa? Iya, anak-anak Sedih juga, nggak sih? anak-anak segini Pak. Kemarin Cinta bilang, Pak ini apa lagi sih, dia bilang gitu. Gitu, emang anak-anak tanya, emang Papa punya dapur gitu kan? Sin, Papa sampai sekarang nggak punya satupun dapur MBG gitu kan. Terus ini apa lagi sih Pak, mau apa lagi dari mereka, dari kita, dia bilang kayak begitu. Ya Cinta ya sedih lah pastilah. Karena mereka ngalamin apa yang terjadi sama keluarga kita di bulan Agustus itu kan akibat beredarnya video-video hoax, video-video lama gue di TikTok dijahit-jahit, dikasih tulisan seolah-olah gue ngomong menghina masyarakat, padahal gue tidak pernah sekalipun ngomong gitu. Tapi salahnya kemarin gue tidak mengklarifikasi. Salahnya bulan Agustus kemarin gue diem aja. Ya sekarang gue nggak bisa tinggal diam, sekarang lapor. Dan kalau ada fitnah, klarifikasi. Walaupun gue nggak suka ya klarifikasi terus, cuman ya mau nggak mau, jahat sih menurut gue orang-orang yang begini, zolim, jahat. Tapi maksudnya dalam laporan itu mungkin berapa akun thread sih Mas mendapatkan? Apa dari thread aja atau ada akun Saya lupa, kalau nggak salah 2 atau 3 akun thread, Instagram beberapa, X berapa, Facebook ada 1. Iya. Tapi Cina sekarang lebih ini nggak sih, kayak Papa udahlah nggak usah terlalu aktif di media sosial, atau udah ada Ya, Papa justru nggak gini, sih? gue bingung gitu kan. Gue aja sekarang kan di media sosial tidak aktif dulu ya. Itu aja masih kena fitnah, dan kenapa saya lagi gitu kan. Gitu, gantian dong gitu aja. Uya lagi. Tapi saya percaya juga bahwa dibilang begini, gue dihiburnya bahwa saat lo diserang orang, difitnah orang, berarti lo diperhitungkan, gitu kan. Berarti lo diperhitungkan dan ya ditakuti. Dan gue juga bingung ya. Ini terjadi waktu baru berapa hari gue diangkat jadi ketua PAN DKI Jakarta, ketua DPW PAN Jakarta. Udah dicoba kayak begini dan tapi apa, ini cobaan, ini memang ada tantangan buat kita, tapi ini tidak menyurutkan saya untuk tetap bersuara, untuk tetap membela rakyat, untuk tetap membantu rakyat, untuk melakukan tugas saya sebagai DPR. Saya tetap tidak akan mundur, dan untuk membela kebenaran, untuk membela masalah-masalah hukum orang yang tertindas, saya tetap jalan terus. Walaupun ada orang-orang mencoba untuk memfitnah saya seperti ini, saya tetap jalan terus. Mas, ini kan tadi dugaannya ada yang menggerakkan nih. Iya. Mungkin arahnya kemana sih Mas, motifnya atau seperti apa dari dugaan yang Mas? Saya nggak ngerti ya, ini biar polisi yang menyelidiki saja. Dan ini masif karena kata-katanya kalimatnya sama. Dan sekarang juga pikirin aja gini, tapi secara akal sehat, yang membuat berita hoax ini juga menurut saya kurang pinter. Jadi gini, orang membuat berita hoax saya punya 750 dapur katanya. Ini kayak orang dipikir buka dapur ini kayak orang jualan cilok di depan sekolah gitu, segampang itu kan enggak. Saya aja dengar ya katanya ada orang-orang yang buka dapur satu aja katanya susah setengah mati, katanya ngurus apanya, ngurus pembuangannya, ngurus izinnya segala macam. Ya apalagi segitu mana bisa gitu sih. Nah jangankan segitu, sampai sekarang saya bilang sampai saat ini satu dapur pun saya nggak punya, kecuali dapur restoran asli rasa. Tapi dari beberapa akun yang dia laporkan mungkin ada yang udah menghubungi Mas Uya langsung buat minta maaf. Ada kemarin ada yang minta maaf secara pribadi ke istri saya, tapi seorang guru dia memfitnah, tapi tetap juga ngeyel gitu. Tapi kita lihat aja nanti. Tapi tetap berproses Pengakuannya berarti. apa, Mas? Iya, pengakuannya apa? Tetap ngeyel. Tapi kan ini ada begini ya, nggak tahu, saya juga bingung, dia orang-orang tuh
kok segitu gampangnya percaya sama berita hoax. Dan yang miris adalah ternyata orang-orang yang berpendidikan pun bisa percaya gitu kan. Sampai ada nih ya seorang ya saya nggak sebut orangnya lah ya, dia punya jabatan segala macam, telepon saya dibilang emang serius gitu lo punya dapur begitu, jangan begitulah gitu. Gue bilang, Pak, Bapak percaya sama berita hoax kayak begini itu. Dan itu yang saya bingung, makanya itulah di literasi digital masyarakat kita mesti harus ditingkatkan lagi, dan harus ada pembelajaran juga, mungkin nggak tahu dari Komdigi gimana supaya literasi digital masyarakat kita juga ditingkatkan. Dan juga mungkin kita juga meminta untuk Komdigi akun-akun penyebar hoax, penyebar fitnah ini harus ditertibkan menurut saya. Nggak bisa gitu aja, karena ini udah terlalu barbar, udah terlalu liar, dan cenderung seperti dibiarkan. Fitnah-fitnah juga sekarang bukan cuma saya aja yang difitnah, banyak, tapi kayak bebas beredar begitu aja, dan herannya banyak masyarakat yang percaya. Itu real account semua mas? Apa? Ngeliat nggak sih account-accountnya itu real Gini, account semua apa? ada real account, ada anonim, tapi jangan lupa ya, walaupun lo akun-akun anonim gitu juga polisi kita udah canggih kok ya. Orang teman gua aja udah bisa memprofiling ini siapa kok, dan tetap bisa ketahuan. Apakah ada dugaan motif politisasi? Karena kan MBG ini kan lagi disorot banget ya masyarakat. Iya pasti ada. Ya mungkin ada yang untuk berusaha menjatuhkan atau nggak suka program ini, tapi jangan saya jadi korbannya. Tapi mungkin dugaan saya gini, ya mungkin tujuannya menyerang program ini, tapi supaya beritanya besar, ya saya dipakai jadi bensinnya gitu. Ya seorang Buya gampang kayaknya difitnah pakai nama dia aja. Kayak dulu juga kan yang kejadian kemarin juga, ya memakai nama saya segala macam, akhirnya bisa lebih cepat menyebarnya, orang percaya dan lain sebagainya. Dan ya kejam sih menurut saya. Tapi memang sejujurnya memang program MBG ini masih banyak hal-hal yang menurut saya harus diperbaiki gitu kan. Programnya bagus menurut saya, cuman memang kayak adanya beberapa dapur-dapur yang menyalahi aturan, ada kasus-kasus keracunan, itu menurut saya harus ditindak tegas, harus ditutup kalau perlu, jangan cuma disuspend. Dan biar, karena ini kan juga berhubungan dengan anak-anak Indonesia penerima manfaat yang menurut saya berhak untuk menerima makanan yang sehat dan benar, yang tidak sembarangan. Jadi memang perlu dievaluasi dan dikritik, perlu itu. Cuman jangan akhirnya buat berita-berita fitnah dan saya jadi korbannya, orang saya nggak tahu apa-apa gitu. Mas sempat ngerasa kayak gondok, pasti kenapa harus masuk yang lagi yang dijadiin bahan fitnah? Gini, awal-awal waktu bulan lalu keluar di tweet udah ada berita hoax ini, ya kesel kenapa gue lagi gitu kan, nama gue lagi. Cuman gue diemin gitu kan. Tapi pas kemarin, pas di hari Jumat itu tiba-tiba booming gitu kan, gue pikir wah ini nggak bisa diem aja nih. Kan mengingat kejadian yang kemarin, fitnah yang itu trauma gitu, trauma sampai kemarin rumah gue dijarah segala macam karena berita hoax yang beredar, yang kasih tulisan-tulisan itu seolah-olah gue ngomong, itu sadis. Coba deh yang buat berita hoax ini, bayangin kalau kejadian ini menimpa keluarga kalian yang mendapat fitnah seperti ini, dan kalian yang dizolimi, kalian keluarganya dapat jadi kena akibatnya. Coba pikir aja posisi itu dibalik, dan masyarakat juga yang dengar berita hoax yang ikut memposting, merepost, yang memproduksi ulang, kan banyak yang merepost produksi ulang, itu juga kayaknya sembarangan aja, nggak dicerna dulu gitu. Mas Uya dengan adanya fitnah terus kemarin sempat dijarah juga, kejadian-kejadian ini bikin Mas Uya kayak nyesel nggak sih jadi wakil rakyat, atau capek atau kapok? Cinta sempat bilang dulu, tuh Pak, kan udah Cinta pernah bilang waktu berapa tahun yang lalu, ada kok di YouTube gue inget banget dulu ngomong bahwa Pak udah nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu vokal gitu kan, nanti banyak orang jahat segala macam. Tapi terjadi Agustus kemarin kan, Cinta sempat, tapi gue bilang sama anak-anak, nggak Pak, Cinta ini kan lagi apa yang kita lakukan ini untuk kebenaran, untuk benar, ya anggap aja ini pengorbanan gitu kan. Ya cuman gue pikir ya kemarin kejadian rumah di Jarani udah selesai gitu. Ada fitnah-fitnah lagi, makanya gue nggak bisa diemin, gue lapor. Mas, tapi ini masih membuka pintu maaf pintu damai apa udah Gini aja kita lihat deh, kalau yang kemarin udah ngapus dan membuat surat pernyataan permohonan maaf terbuka, mungkin kita pikirin. Tapi kalau yang tetap nantangin, ya saya pikir udah lapor polisi, kita lanjut aja. Terus ya, rumah masih tahap renovasi lagi? Rumah sampai sekarang belum selesai direnovasi dan masih dibetulin, karena kan rumah saya kemarin benar-benar semua barang hilang, bukan hanya barang, besi-besi, kusen-kusen,
pipa-pipanya diambil, sampai kloset WC juga diambil, kloset WC diambil, wastafel, jadi bener kosong, bolong semua. Dan ya itu butuh waktu yang nggak sebentar gitu kan. Dan ini udah berjalan berbulan-bulan, udah setengah tahun belum selesai juga. Baru berapa persen? 70% kali ya, lama sih. Ya, makanya kan sekarang mertua gue juga masih kontrak, karena kan tinggal di situ kan juga selain gue kan ada mertua, ada adik kakaknya Astrid dan keluarga juga masih kontrak. Dan gue ada tinggal di tempat gue yang lain gitu kan. Dan kucing-kucing juga dikontrakan di satu tempat khusus rumah buat kucing-kucing, dan ya berharap cepat selesai, cepat bisa ditinggali kembali. Banyak orang yang bilang, udah mas jual aja rumahnya, bilang. Tapi gue mencinta rumah itu, kan rumah itu gue bangun dari berapa belas tahun yang lalu saat gue masih bekerja sebagai pekerja seni, dan sama sekali nggak ada uang rakyat di situ. Dan gue tetap pengen mempertahankan rumah itu karena itu punya nilai sejarah sendiri. Tapi emang awalnya memang ada mati yang dijual aja. Dari Oh, keluarga banyak. juga seperti apa? Banyak orang yang bilang udahlah jual aja mas, udah daripada trauma. Cuman rumah itu saya beli dan saya bangun itu berapa belas tahun yang lalu, berapa belas tahun ya. Itu kalau nggak salah saya 2014 atau 2013 gitu ya. 11 tahunan yang lalu, 12 tahun lalu itu saya bangun pakai hasil kerja saya di TV pagi, siang, sore, malam. Jadi kayaknya untuk menjual rumah itu terlalu berat lah, Mbak. Berarti renovasi kali ini lumayan ya? Lumayan, renovasinya lumayan, dan pelan-pelan lah, pelan-pelan, dan yang penting rumah itu bisa ditempatin lagi. Jadi mungkin ada, kalau ada perhitungan kerugian dari jalan karena udah dihitung belum sih mas? Berapa sampai berapa mungkin? Terus terang kalau ditanya kerugian berapa, gue nggak ngitung. Tapi banyak banget lah, banyak banget. Ya bayangin aja rumah itu seisinya hilang semua, barang-barangnya hilang, rusak, bukan hanya hilang tapi dirusak dan lain sebagainya ya. Ya banyak lah, cuman udah lah, itu kan gue ikhlasin. Maksudnya gue ikhlas dalam arti kata, ya itu udah terjadi, ya sekarang kita bangun lagi. Maksudnya tapi untuk penjelasan aja berarti Mas ya emang nggak tertarik dan nggak punya dapur NBG gitu, nggak tertarik buat bikin Ini sampai kita berbicara di sini nih, sampai detik ini kalian nanya, sampai saat ini saya belum tidak punya satu dapur pun yang nggak ada niat untuk bikin. dan emang gak kepikiran, belum pikiran. Dan sekarang malah gue jadi cari tahu nih kemarin kan, waktu ada isu katanya Uya punya dapur MBG, gue memang berapa sih bikin dapur MBG katanya misalnya modalnya 2-3 miliar, gosipnya Uya punya 750 dapur. Berarti kalau let's say berapa, modalnya 3 miliar misalnya gitu, 3 miliar kali 750 dapur berarti 2,250 triliun lebih. Uang dari mana gitu kan? Itu aja udah yang buat hoax tuh mikirnya nggak pakai akal sehat gitu. Nah yang percaya lebih nggak gunain akal lagi, yang percaya berita itu enggak. Ya itulah, literasi digital masyarakat kita masih rendah. Tapi setelah dicari tahu jadi tertarik Mas. Enggak, belum kepikiran. Saya punya dapur restoran asli rasa aja itu sampai sekarang Sabun satu belum buka cabang. Tapi alhamdulillah 2 hari ini rame banget. Sampai ngantri keluar. Iya, beneran ini beneran. Iya. Jadi orang penasaran kali. Oke. Iya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Foto dulu Mas, foto dulu Mas. Biasanya banyakin